Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi, untuk video pembelajaran kali ini, saya mau menjelaskan ke teman-teman tentang array, array list, dan binary search. Semoga pelajaran algoritma pemrograman kalian masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya, karena akan mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mau menjelaskan dulu tentang jawaban dari latihan di week pertama. Soalnya banyak yang menanyakan juga ke saya. Nah, jadi ini soalnya find big O dari potongan kode seperti ini. Oke. Kemudian kuncinya di sini. Asumsikan if-nya ini selalu benar, if-nya yang kedua, if yang kedua di luar for ini juga selalu benar. Anggapannya kita menghadapi kasus yang worst case. Nah, ini hasilnya n pangkat 2. Jadi bagi yang belum benar nggak apa-apa. Maka dari itu saya jelaskan sedikit. Jadi kita belajar dari kesalahan kita seperti itu. Nah, for yang pertama ini karena for ini yang paling luar dan di perulangan ini dimulai dari 0 sampai n-1, maka hasilnya waktunya nanti dihitung n. Kenapa? Karena misalkan n-nya di sini adalah 3. N-nya 3 ya. Nah, in I0 I kurang dari 3 min 1 berarti berapa? 2. Maka dari itu N-nya ini, for-nya ini I kurang dari 2 kan. Mari kita berhitung. 0 masuk. 1 tetap kan, 1 kurang dari 2 kan. 1. 0, 1 itu kan sudah 2 kali. 2. Mana mau saya? 2. Set. Apakah masuk ke dalam for? Enggak kan, stop kan, dari situ stop. Dan sudah berapa kali for ini dijalankan? 3 kali kan, yang atas sendiri ini dijalankan 3 kali kan, berarti maka dari itu n-nya sama dengan 3 atau n gitu ya. Jadi jawaban waktunya ini, waktu eksekusinya yaitu n. Terus kemudian masuk ke dalam for. Nah, karena line 2 ini di dalamnya for, maka pasti n-1. Pasti misalkan di sininya dijalankan 3. Nah, yang ketiga itu kan pasti sudah berhenti, tadi kan n-nya 3. Nah, karena i-nya ini sudah 3, maka nggak masuk sini. Maka dari itu yang di dalamnya kan hanya yang memenuhi persyaratan ini kan. Maka dari itu n-nya 2. Nah, kita tuliskan n-1. Oke. Nah, kemudian di for yang bawah ini. Nah, karena for bawah ini juga di dalamnya for, maka kita insertkan n-1 juga sama dengan post underscore min ini. Terus kemudian kita hitung juga perulangan ini dijalankan berapa kali. Nah, maka dari itu, kita hitung sama seperti line yang pertama. Line ketiga ini hitungannya sama kayak line yang pertama. Akan tetapi di sini J-nya dimulai dari 1 dan kurang dari n. Misalkan n-nya 3. Mari kita berhitung ya. J-nya mulai 1 sampai ke kurang dari 3. 1, 2, 3. Nah, n-nya 3 sekarang, posisinya n-nya 3. Akan tetapi masuk nggak ke dalam line 4? Enggak kan, karena J-nya 3 kurang dari 3. Apakah betul, apakah true? False kan? Nah, maka dari itu di sini n 3 kali. Terus kita jumlahkan, kita kalikan n-1 dikali n, hasilnya ini. Kemudian if-nya, nah, karena posisinya di dalamnya for ini, maka kita tuliskan for yang pertama dulu deh. Karena if-nya ini berada di for pertama, maka kita tuliskan n-1 lagi. Nah, kemudian dia di dalamnya for pertama. Yang for pertama tadi kan n. Cara cepatnya langsung saja di n-1 sama dengan post min-nya ini.
kemudian kalikan. Hasilnya seperti ini. N-1 kali N-1. NN min 1N min 1N 1. Gitu ya. Seperti itu hasilnya. Terus kita asumsikan if-nya ini selalu benar. Ya kan? Maka if-nya line yang nomor 5 ini pasti sama dengan nomor 4. Hasilnya karena selalu benar. Biasanya selalu benar itu kan woman kan, tapi di sini kalau misalkan kita asumsikan ini selalu benar. Oke, yang nomor 6, oke ya, selesai ya. 45. Terus kemudian ke line ke-6. Ini juga kita asumsikan ini benar, selalu benar. Maka dari itu if-nya ini sama dengan pos min yang line 2. Oke. Seperti N-1. Kemudian karena kita asumsikan benar, maka line 6, 7, 8, 9 itu pasti sama dengan 2, yaitu N-1. Maka dari itu kita tulis N-1, 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 N-1. Oke. Seperti itu. Hasilnya nanti kita total, kita plus. Hasilnya ini. Nah, karena yang dihitung adalah pangkat yang paling besar, N pangkatnya paling besar, maka kita ambil saja yang paling besar, yaitu N pangkat 2. Oke, ini jawaban dari exercise yang minggu lalu. Jadi kalau masih bingung atau ada pertanyaan, silakan chat dosen masing-masing. Oke. Kemudian kita masuk ke bab yang utama, yaitu yang pertama array. Nah, array ini adalah salah satu metode lah. Salah satu kalimat atau kata atau metode yang paling simpel dan sering digunakan di dalam suatu program. Oke? Dan di array ini itu dia menyimpan datanya, data dari array ini disimpan di dalam suatu memori. Ini ya, suatu contiguous memory. Oke. Nah, setiap dari elemen itu, isi dari elemen-elemen array itu pasti tipenya sama. Misalkan tipenya integer, array tipenya integer, pasti value-nya itu nilainya integer. Nggak mungkin kita sudah deklarasikan array-nya sebuah string, kemudian tiba-tiba isinya integer. Atau sebaliknya, itu nggak mungkin karena array itu tipenya homogen, jadi sama. Data struktur datanya itu sama. Oke. Terus kemudian setiap elemen array ini, elemen ini dapat diakses secara langsung. Misalkan array nomor 1 hasil value-nya apa, langsung ditembak ya. Misalkan ada 10 array, satu array isinya 10. Nah, kita langsung bisa nembak array ke-7 itu apa, kita print seperti itu. Nah, waktu eksekusinya itu sama. The time required to access any element in the array is the same. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena itu running time dari sebuah array itu bisa kita akses menjadi big O-nya 1 karena itu konstan ya. Jadi kita bisa langsung akses array ke 1, 2, 3, 4, mendapatkan value-nya bisa langsung kita tembak seperti itu. Oke, intinya seperti itu. Pokoknya waktunya itu it sama dengan kalau misalkan kita mau mengakses secara langsung, sama seperti ini ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada operasi-operasi yang umum. Yang pertama ada allocation, yang kedua access, yang ketiga dari dimensioning. Nah, cara menggunakan array itu, ini contoh penggunaan di dalam C#. Misalkan ada array yang harus dideklarasikan seperti ini. Pasti kalian sudah familiar kan. Jadi in
kurung ini sama dengan marks. Jadi tipe array-nya marks ini adalah integer. Oke. Terus kemudian setelah dideklarasikan, kita isikan max ini. Array max ini menjadi definisi new in 100. Kita alokasikan sebanyak 100 array. 100 isinya ya, elemennya ya, stacknya 100 seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyimpannya. Misalkan marks ke i sama dengan 75. Misalkan marks array nomor 1 itu nilainya 75. Marks nomor 2 arraynya 70. Itu bisa langsung. Oke, kemudian kita bikin satu variabel yang namanya tia marks. Misalkan untuk mendapatkan sebuah value dari array. Kita bikin sebuah tia marks ini dalam bentuk apa yuk? Tipenya apa? Tipenya apakah array? Tidak. Ini tipe tia mark ini akan bertipe integer. Kita deklarasikan integer dulu karena isi dari marks array ini adalah integer, maka dari itu variabel tia mark ini juga integer. Kalian deklarasikan tia mark ini integer dulu. Kemudian kalian isikan marks 5. Jadi marks 5 ini langsung bisa kita tembak nilai dari indeks ke 5, misalkan itu nilainya 100, bisa langsung kita tembak dan masukkan ke dalam sebuah value. To get value from array itu caranya begini, menyimpannya caranya begini, seperti itu ya. Oke, terus kemudian ada value versus reference type. Nah, jadi perbedaan dua tipe ini tuh apa? Apakah cara penyimpanannya sama? Apakah cara pengambilan tipenya sama? Nah, itu maka dari itu kita akan belajar. Nah, di C# itu ada dua tipe seperti ini ya. Value dan reference. Value itu bisa seperti integer, tipenya ya, tipe value yang integer, float, bool ini yang true false, terus karakter. Seperti itu ya, seperti ini ya, value ya. Terus kemudian reference type ini dia tipenya itu berasal dari sebuah kelas. Biasanya kayak sebuah library kalau kita mau bikin sebuah button, sebuah label itu kan sudah disediakan oleh kelas dari dari bahasa pemrogramannya. Kalau C# ya bisa button, label, file info dan lain sebagainya, seperti itu. Terus perbedaannya apa kalau gitu? Nah, bedanya value versus reference type. Jadi kalau value type itu akan menggunakan memori ketika variabel name itu tercreate. Jadi misalkan saya membuat variabel name integer Miftah, tipenya integer ya, sama dengan 100. Nah, 100 ini integer Miftah 100 ini khususnya value ya, itu akan disimpan di sebuah memori. Nah, kalau reference type itu misalkan saya punya variabel name baru in Miftah sama dengan 100. Nah, 100 ini sebenarnya reference dari memori yang lain yang digunakan untuk menyimpan data juga. Jadi kayak reference gitu loh, kayak sebuah relasi, foreign key kayak gitu ya. Gampangannya kayak foreign key lah di database. Nah, ini ilustrasi dari value type. Jadi misalkan di sini ada C, kita pakai contoh C# comment ya, biar lebih familiar. Jadi ada comment, ada memori yang stack, ada alamat, address, dan konten. Terus kemudian kita tuliskan comment satu line in A sama dengan 15. Nah, karena dia value type maka langsung diadreskan ke 8000. Ini ilustrasi ya, bisa ganti-ganti ya, nggak harus 8000 ya. Kemudian kontennya ini adalah value-nya dia, yaitu 15. Kemudian kita bikin integer B lagi sama dengan 25, dialokasikan di address yang berbeda, 8004.
kayak unik ya address itu ya. Jadi satu komen satu address. Nah, dialokasikan ke 8004, kontennya 25. Sejalan dengan value ya. Terus kemudian in C sama dengan A. A-nya berapa? 15. Sama kan? Akan tetap dialokasikan ke address yang berbeda, yaitu 8008. Unik ya addressnya. Tidak sama ya, maksud dari unik ya, kayak di database lagi ya, unik ya. 8008 terus tapi tetap value-nya dari A itu kan 15. Jadi kontennya ini adalah 15 seperti itu. Nah, kalau ini ada reference type. Jadi misalkan sudah dijelaskan sebelumnya, jadi biasanya reference type ini bawaan dari sebuah kelas. Tipe bawaan dari sebuah kelas. Misalkan ada button ya. Comment button, kita manggil class button B1 seperti itu. Ini button tapi kelas bawaannya dari C# ya, B1, terus dialokasikan di memori 8012 untuk variabel B1 atau objek B1 seperti itu. Nah, kemudian nilainya 0. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi B1, kita isikan nilainya yaitu sama dengan new button. Kemudian setelah diisikan ini, dia dapat kontennya, value-nya, tetap memorinya ya, karena masih B1 ya, sama dengan 15.000 di memory stack-nya. Nah, kemudian reverse ini seperti foreign key ya, jadi 15.000 ini siapa atau apa kayak gitu kan. Nah, ternyata di memory heap-nya itu penyimpanannya juga sama, stack sama heap ini hampir sama, cuma heap ini seperti kayak dinamis ya. Datang di saat dibutuhkan aja seperti itu. Mungkin dari kalian juga pernah ada teman yang datang saat butuh aja. Nah, seperti ini dinamis dia. Dipakailah 15.000. Isinya 15.000 apa sih sebenarnya? Nah, di button kan banyak. Nah, ini sudah dipakai di overhead 15.000 ini, dan isinya itu di button kan ada width, panjang, tingginya bisa panjang atau tinggi, bisa exit ini adalah sebuah string dari label dan lain sebagainya, kan masih banyak properti-properti yang ada di button ini. Seperti itu pengoperasian reference type. Oke. Tetap ya, address ini adalah sebuah ilustrasi saja. Button ini juga bisa saja nggak 15.000, tergantung dari pengalokasian memori kalian. Nah, terus kemudian di sini ada contoh lagi pengalokasian memori di dalam array. Misalkan di sini example-nya ada in array mark sama dengan new in 5, berarti dideklarasikan 5 buah, 5 indeks. Tetap kayak tadi ya, marks addressnya 1000, di sini 8000. Oke, sudah kita alokasikan. Ini mungkin ada address yang lain, 1004, 1008 dan lain sebagainya. Nah, kemudian si 8000 ini diisikan sebanyak indeks 5 ya. Overhead awalnya overhead pasti, terus 1 2 3 4 5. Oke, sebanyak 5. Tapi 8000 ini kita pesan dulu overhead. Terus kemudian diisikan marks indeks ke-1. Marks kita isikan ya, kita isikan deh. Marks indeks ke-1 sama dengan 70. Ini kan integer berarti 70. Nah, kemudian ini jadinya seperti ini. Overhead 8004 indeks ke-0, indeks ke-1-nya 8006. Nah, dia nanti akan memakai address yang 8006. Dari yang nilainya kontennya 0 ini initial value-nya 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5-nya 0, jadi karena mark 1-nya 70 diganti sama 70. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, dia tipenya nggak seperti ini, tapi tipenya dari bawaan class-nya. Oke. Ini seperti reference type yang sebelumnya ya. Jadi kita ada button.
tipenya array, my button sama dengan new button, indeksnya ada 3, sejumlah 3. Ya, jadi terus array yang pertama dideklarasikan new button. Array kedua deklarasikan new button juga, akan tetapi my button 2 ini juga diisikan for colornya color red. Terus teksnya submit seperti itu. Oke. Nah, kemudian seperti ini ya. Kemudian awalnya itu pengalokasian yang pertama my button jelas. Di sini 1004 dapatnya yang 1004 karena 1000 tadi sudah dipakai oleh Marx misalkan ya. Kontennya 8000. Sekarang my button ini addressnya 1004 dapat konten 8022. Nah, ini akan mengarahkan ke heap 8022. Karena yang 8000 ini tadi ini sudah dipakai oleh yang sebelumnya. Oke, dipakai sebelumnya sampai 8018 ini. Nah, kemudian kita alokasikan lagi 8022 overhead. Nah, karena si indeks pertama ini cuma new button dan nggak ada indeks ke 0, 8026-nya ini adalah indeks ke 0 dan nggak ada apa-apa, jadi kita nulkan. Terus kemudian indeks ke 1 kita isikan my buttonnya ini, kan sudah dideklarasikan new button nih akhirnya, maka dari itu kita isikan kontennya 20.000. Ini random juga ya. Terus kemudian 8034 ini juga 20.016. Ini untuk button yang kedua, indeks 1 sama 2 ini 120 12. Nah, kemudian 0 ini akan mengarahkan lagi ke heap. Apa sih di dalam ini itu apa isinya? Ini isinya for color, text dan lain sebagainya. Nah, karena ini di 20.000 ini indeks pertama belum diisikan colornya, teksnya, labelnya dan lain sebagainya, maka masih di tanda tanya. Tapi sudah dialokasikan. Nah, yang 20.016 ini karena sudah diisikan, maka ada isinya red itu ya. Nah, terus untuk yang kedua ini adalah release. Nah, array ini kan gampang digunakan dan efektif di case yang tertentu, beberapa case. Nah, karena itu tetap ada kelemahannya, tetap ada limitationnya, ada limitnya. Yang pertama, si array ini pasti homogen, tipenya homogen. Jadi kalau misalkan satu array dideklarasikan integer, maka elemen-elemen yang di dalam si array ini akan integer semua, nggak mungkin string. Homogen ya. Integer semua, string semua, seperti itu ya, float semua. Terus kemudian, nah, programmer juga harus pintar dan spesifik menyisipkan sebuah number di array-nya. Jadi kalau integer ya jangan sampai salah dengan string. Seperti biasanya itu ada notifnya kalau ini nggak cocok array-nya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa campur aduk lah, gaduh-gaduh. Integer, string, float nggak bisa, harus satu. When redimensioning is required, jadi redimensioning ini jadi kayak proses penambahan ya. Redimension ini jadi kalau misalkan sudah dideklarasikan i-nya 5, biasanya kan nggak bisa berubah, jumlahnya ya tetap 5. Nah, kalau ditambahkan jadi 10, indeks 10, caranya gimana ya? Caranya di redimensioning. Jadi seperti kayak ditumpuk menggunakan variabel yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini jadi nggak ada proses redimensioning. Jadi yang sudah dideklarasikan dimensinya 5, nggak mungkin secara otomatis bisa jadi 10. Total indeksnya, dimensinya. Nah, jika tetap menggunakan struktur data yang seperti itu, maka kita harus menyimpan tipe-tipe datanya itu ke objek.
seperti itu. Nah, kemudian nantinya itu akan mempunyai keuntungan, mempunyai kemampuan untuk menghandle tridimensioning secara otomatis. Nah, maka dari itu kita gunakan release. Jadi maksudnya ini adalah jika kalian ingin menginsertkan semua tipe data ke dalam satu array itu bisa, tapi nanti akan tipenya tipe objek. Oke, dan mempunyai kemampuan penambahan dimensi secara otomatis. Nah, itu silakan kalian pakai release. Oke. Nah, release ini dapat menyimpan apapun data type-nya. Jadi sebenarnya kalau di .NET itu juga menggunakan array untuk menyimpan instannya dalam bentuk objek dari objek class seperti itu. Nah, karena semua tipe datanya itu dari objek, tipe datanya objek, maka si array list ini dapat menyimpan semua data di single array. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya, konsep polymorphis di OOP. Ingat-ingat ya konsep polymorphis. Kalau yang belajar pemrograman terdistribusi atau yang lagi mengambil distributed programming itu pasti tahu yang namanya polymorphis. Seperti itu ya. Jadi konsep misalkan ada metodenya sama kan tetapi tipe datanya beda, itu disebut polymorphis. Dan parameternya sama juga, datanya beda-beda bisa. Oke, seperti itu polymorphisme ya. Nah, terus kok bisa menyimpan semua data type, padahal array yang biasa itu nggak bisa. Nah, ini jadi tipe-tipe array yang akan disimpan di array list itu dia akan digantikan ke dalam sebuah objek data type. Jadi tipe datanya akan berubah objek dan itu namanya boxing. Jadi kayak convert lah gampangannya. Kalau kalian convert in ke float itu kan biasanya kalau di Java sih parse. Hampir sama ya kayak di C#. Nah, itu namanya boxing. Jadi semua tipe data diganti ke objek. Seperti itu. Nah, ada boxing, ada unboxing. Kalau unboxing kebalikannya dari tipe datanya objek, dari array list itu kan tipenya objek. Nah, dari yang objek itu bisa di-convert ke dalam tipe data yang secara spesifik atau original data type-nya. Misalkan aslinya ini tuh integer. Ya udah saya convert ke integer. Aslinya ini tuh string. Ya udah kita convert ke string. Nah, itu namanya unboxing. Oke, ada boxing, ada unboxing. Oke. Nah, ini contoh kasusnya untuk menyimpan. Oke, jadi kalau di C# itu kita deklarasikannya seperti ini, langsung saja melihat ini ya. Release, my release ini namanya sama dengan new release. Nah, untuk menambahkan variabel atau objek my release ini kita menyisipkan .add. .add nilainya apa? Kalau integer langsung 80. Kalau string pakai titik tanda petik ini ya, data structure. Kalau boolean true bisa langsung. Nah, data-data type semua ini, value-value ini di-convert, di-boxing menjadi objek data type. Seperti itu. Nah, kalau sudah menyimpan, terus ngambilnya gimana? Menampilkannya gimana? Nah, untuk menampilkannya, untuk mengembalikan kembali, maka dari itu kalian perlu mengconvert data type-nya sendiri. Nah, ini misalkan kalian tahu bahwa release index ke 0 itu adalah integer, maka dari itu silakan buat in JMSMART in convert ya, kayak convert ya ini ya. My release index ke 0. Kalau yang indeks ke-1 kalian tahu bahwa itu adalah sebuah string, maka dari itu silakan convert di string. Gunakan string ini ya. Kalau bool ya bool, true false kayak gitu. Seperti ini, convertnya manual.
Nah, kalian juga bisa mengganti value-nya langsung, menembak langsung kayak gitu kan. Misalkan kalian tahu bahwa rilisnya 0 ini adalah James Mark, kalian bisa mengganti 90 nilainya, value langsung menembak. Kalau misalkan stringnya ini 1, maka harus diganti dengan string. Atau kalian coba sendiri apakah bisa satu ini kalian rubah menjadi integer. Bisa, cuma nanti kalian kalau misalkan ada variabel seperti ini, tuh kok tiba-tiba berubah integer, nah itu salah kalian. Tuh. Ini bisa diakses, ini bisa diakses itu jika elemen indeksnya kurang dari sama dengan count. Oke, ingat ya, array itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan jumlah dari elemennya 10, ya berarti bisa mengakses sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, terus redimensioningnya gimana? Nah, tetap ya pakai objek, cuman default size-nya dia adalah 16. Bisa saja diganti default size-nya itu, akan tetapi menggantainya, menambahkan elemen ini, misalkan saya ingin 100 jumlah count-nya, jumlah elemennya, bisa juga. Akan tetapi nambahnya melewati parameter di constructor-nya ini atau di kapasitas propertinya. Seperti itulah, jika if adding a new element cause the count melebihinya, melebihi kapasitas, jika kalian menambahkan elemen itu dan melebihi kapasitas, maka kapasitasnya otomatis jadi double dan arraynya langsung otomatis jadi redimensional, jadi biasa 16 jadi 32 kalau kalian menambahkan satu buah indeks lagi. Nah, performanya gimana? Nah, karena fleksibilitasnya itu, maka nggak efisien juga kalau misalkan kalian mau menyimpan data type-nya ini banyak, ya integer, bool, double, dan lain sebagainya. Apakah bisa kalian pikirkan nggak kelemahannya apa di rilis ini? Kalian benar sih bisa menyimpan semua data type, tapi kelemahannya apa sih? Nah, ini plus-nya, consider what process that needs to be performed when you store. Nah, jadi kalau kalian menyimpan itu juga harus memperhatikan tipe datanya kan. Proses-proses untuk menyimpannya enak sih, kalau proses simpan itu enak, tinggal add gitu kan. Nah, kalau misalkan mengambilnya, kalian harus strict dengan selalu tahu bahwa misalkan indeks ke-1 ini adalah integer, indeks ke-0 ada integer, indeks ke-1 string. Nah, kalau kalian salah, ya error programnya kalian, seperti itu. Juga kalian harus mengkonsiderkan kelas objeknya yang disimpan di memori. See the next two slide. Seperti itu ya. Ini two slide ini ada di yang ini, yang pengakseskan memori yang ini. Nah, yang ini. Juga ilustrasikan seperti ini. Nah, nanti akan membingungkan. Oke. Seperti itu, lanjut. Nah, problemnya itu jelas ya, programmer itu harus secara eksplisit mengkonvertkan tipe datanya. Sudah saya jelaskan sebelumnya, harus spesifik. Dan kemungkinan programmer salah itu ada. Nah, contohnya seperti ini. ArrayList, myArrayList sama dengan newArrayList. myArrayList.add 80. Lah, kalian tahu 80 ini apa? Integer kan? Akan tetapi kalau di ArrayList ini kan tipenya objek. Jadi, kita harus mengunboxingnya secara manual. Nah, misalkan kita buat variabel baru bertipe ini ya, true false ini ya, pilihan ya, bool, pas. Sama dengan kalian convert pakai bool myArrayList 0. Apakah error?
Tidak, kalau sebelum kalian running. Kalau sesudahnya baru kelihatan errornya. Oh, ternyata isi dari myArrayList index ke 0 itu adalah integer. Ya nggak bisa dong di convert menjadi ini boolean ini. Harusnya integer. Nah, itu susahnya, harus manual waktu unboxingnya. Seperti itu ya. Terus kalau ini adalah sebuah performance. Jadi terus gimana proses redimensioningnya? Apakah will it affect the release performance? Proses penambahannya redimensioning ini apakah mengakibatkan performanya jelek? Nah, terus ada pertanyaan lagi. Jika performance buat kalian itu adalah krusial, sangat-sangat penting, dan opsi untuk data types-nya bisa digunakan to be used just array and array list. Nah, itu kalian pilih yang mana untuk data yang kecil. Misalkan will data type will you use for small number. Kalau misalkan jumlah datanya kecil, kalian pilih array atau array list. Kalau moderate number of data, kalian pilih mana? Atau kalau misalkan jumlah number of datanya, jumlah datanya itu sangat gede, kalian pilih yang mana? Ayo. Nah, jika buat kalian itu performanya krusial dan jumlah datanya itu tidak besar, maka pilihlah array daripada array list. Oke? Akan tetapi yang pertama, array itu nggak fleksibel. Ya bisa sih, cuman homogen, integer semua, string semua, nggak kayak array list, dia dynamic, semua array bisa. Yang kedua, konsekuensinya itu adalah jika kalian ingin menambahkan jumlah elemen atau redimensioning itu, maka silakan lakukan secara manual. Oke. Nah, ketika datanya itu sangat besar, array list running time dari asymptotic running time-nya array list itu hampir sama. Sama dengan standar array. Akan tetapi array list ini juga punya satu keuntungan, yaitu dia mempunyai overhead yang lebih. Have more overhead ketika mereka itu menyimpan value type. Jadi secara dynamic juga bisa menambahkan objek-objeknya, tipe data, any tipe data kan. Terus kemudian juga hubungan relationship-nya antara jumlah elemen di array list dan cost per operation itu biayanya sama dengan standar array. Jadi pilihlah array list kalau datanya itu besar. Seperti itu. Nah, terus yang lebih baik dari array list itu apa? Ada di .NET itu mereka sudah membuat satu buah data struktur data yang baru, data structure yang baru. Call list aja ya, array-nya dihilangkan, yang dapat memecahkan masalah dari array list. Nah, list ini adalah salah satu kontainer data structure yang mengaplikasikan kelas generik. Apa sih generic class? Nah, nanti next slide. Nah, kita bisa mengimajinasikan generic class ini sama dengan template class yang ada di OOP konsep. Nah, seperti ini. Jadi keuntungannya, yang pertama ada tipe pengaman ya, tipe safety aman ya. Mereka itu mencoba untuk menyimpan incorrect data type to list will generate compile time error. Jadi mereka akan mendapatkan runtime yang bagus.
Kenapa? Ayo. Oke, seperti itu ya bedanya ya. Jadi dia tipe safety banget. Jadi kalau di run nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena ada yang error. Beda lagi kalau sudah berhasil run di tengah-tengah error. Nah, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal kan. Seperti itu. Nah, terus kalau di performance ini si generic ini akan menghapus check the type-nya at runtime. Jadi pada waktu dia ngeran itu nggak dicek lagi. Karena sudah percaya bahwa generic ini sudah mampu menghandle hal-hal yang seperti sebelumnya. Seperti itu ya. Incorrect data type itu sudah dihandle pada waktu sesaat sebelum run. Jadi pada waktu compile time seperti itu ya. Kebanyakan programmer itu kan langsung compile. Compile-nya berhasil pada waktu di tengah-tengah error. Nah, itu adalah sebuah cost kan. Nah, juga mengeliminasi cost related to boxing. Jadi kan di convert itu kan juga akan mengecek bahwa ini betul nggak sih tipe-tipe datanya, boxing unboxing. Nah, kalau generik ya kita percaya aja bahwa generik ini pasti betul. Seperti itu. Dan reusability, jadi can be used for any data structure. Jadi dapat digunakan di semua data, tipe data seperti itu. Oke, terus mirip dengan array list ya. Dia juga menggunakan internal array. Terus dia juga memprovide automatic redimensioning. Jadi penambahan dimensi array itu otomatis. Bedanya si list ini homogen sama kayak array. Jadi cuma satu tipe data aja. Kalau integer ya integer semua. Kalau string ya string semua. Maka dari itu nggak ada proses boxing dan unboxing. Soalnya homogen satu aja. Seperti itu. Cara buatnya hampir sama, hampir mirip dengan release, cuman ada penambahan tipenya yaitu in, yaitu tipe datanya. Misalkan di sini integer ya, kita kasihkan in list in marks sama dengan new list in. Kemudian sama kayak release tinggal marks.add bugs.add seperti itu. Nah, redimensioningnya, penambahan indeksnya otomatis kan, dinamis kan, nggak kayak array yang cuma dialokasikan 4 ya 4 seperti itu. Nah, kalau di total ini data count-nya 2, kalau kapasitasnya itu 4, karena 4 ini kayak default-nya lah, default dari si list ini sebenarnya 4 seperti itu. Nah, bisa juga untuk mengganti konten dari listnya langsung marks 0 sama dengan 75. Ini ya, marks 0 sama dengan 75. Bisa. Terus bisa juga mendapatkan nilainya secara langsung seperti array ya. Jadi kita bikin variabel last mark sama dengan mark 1 kan integer kan. Bisa langsung ditembak. Nah, terus performanya kalau di compare dengan array list, manakah yang lebih baik? Kalau asymptotic running time-nya siapa? Asymptotic running time dari list. Nah, jika kamu punya pilihan array list dan list yang akan digunakan di program kalian, terus kalian mau pilih yang mana? Dari keuntungan-keuntungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kenapa kalian memilih itu? Nah, langsung saya jawab aja. Jadi, pasti list performance dari list itu pasti lebih baik daripada release. Karena yang pertama, dia nggak ada proses unboxing dan boxing. Oke, karena dia tipenya homogen. Terus alokasi memorinya
itu sama dengan array. Jadi dia bisa langsung mengakses ke datanya, indeks keberapa melalui data heap, memori heap. Nggak seperti array list yang menyimpan value data types-nya itu sebagai reference dari memori lokasi yang lainnya. Seperti itu ya. Terus asymptotiknya, running time-nya itu sama dengan array list ya. Saya bicara list. Nah, kemudian dibandingkan dengan array, list ini lebih banyak keuntungannya. Yang pertama karena dia punya redimensioning, dimensi ulang, penambahan otomatis, secara otomatis jumlah indeksnya, jumlah elemennya. Seperti itu ya. Dibandingkan dengan array list, list lebih banyak menguntungkan daripada array list di slide-slide sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian yang ketiga kita belajar masalah binary search. Nah, ini gimana sih proses searching dari binary search, kok bisa cepat, kok bisa sering dijuluki dengan the magic behind, kayak gitu kan. Nah, ini the magic behind binary search. Jadi si binary search ini performanya bisa mencapai O log non, big O log n running time. Oke. Nah, running time ini itu bisa kita asumsikan itu sangat cepat. Kita bisa pertimbangkan bahwa pemakaian binary search ini sangat cepat. Kok bisa? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Kok bisa mendapatkan running time yang cepat? Nah, ini misalkan ada kasus search item. Nah, the starting indexnya dari sebuah rangkaian array ini misalkan ada rangkaian array start di awalnya dan di akhirnya namanya n. Terus kita mau mencari search item di array tersebut, string search item. Mana caranya? Caranya adalah mencari nilai tengah dari start dan end dengan rumus seperti ini, middle start plus n bagi 2. Misalkan startnya array 0, endingnya 10, misalkan 0 plus 10 sama dengan 10 bagi 2, 5. Nah, indeks kelima itu kita simpan dulu. Nah, kemudian indeks kelima ini adalah nilai middle, nilai tengah. Nah, mari kita carinya. Nah, jika objek dari indeks kelima itu adalah sama, maka stop searching, kita sudah selesai. Berarti indeks item search ini berada di middle, berada di tengah-tengah. Jika nilai dari item search ini kurang dari sama dengan value of item in the array, then search the item in the left part of the array. Jadi kalau misalkan kita mau cari 5, ternyata di middle-nya itu adalah 6, maka dari itu kita cari dari sisi sebelah kirinya dulu. Oke, middle index-nya. Kalau nilai 5 kurang dari sama dengan 6, misalkan nilai tengahnya 6, maka cari sebelah kiri. Oke, dan pastikan sisi sebelah kiri itu ada nilainya, ada value-nya. Oke, sebelum dilakukan proses searching. Nah, jika kamu tidak mempunyai value di left part sebelah kiri, maka kata-kata yang kalian cari, value yang kalian cari itu tidak ada di array. Itu kalau ini value-nya kurang dari sama dengan value of item. Nah, jika value-nya itu lebih dari sama dengan value, maka silakan cari di right part, sebelah kanan dari middle ya. Seperti itu. Oke.
Dan pastikan di sebelah kanan partnya ini itu masih ada itemnya, masih ada value dari itemnya sebelum kalian proses searching. Nah, jika kalian tidak menemukan kata-katanya di right part, maka yang kalian cari tidak ada di array. Itu dulu ya aturannya ya. Ini kurang dari, ini lebih besar dari. Kalau kurang dari dia di sebelah kiri kita cari, kalau lebih dari sama dengan kanan yang kita cari. Nah, contohnya ini. Kita ada case study, jadi kita disuruh menemukan item X di array yang sudah disorting, yaitu array A. Jika ditemukan, maka silakan kembalikan nilai itemnya. Jika tidak, maka return -1. Nah, contohnya kayak tadi ya. Kita urutkan dulu sorted array-nya. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Jadi misalkan di sini ada array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Totalnya 10. Misalkan bagi 2, 5. Berarti di sini. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Middle-nya di sini. Kita cek mid-nya ini, nilai 12-nya ini apakah sama dengan 101? Jika tidak, kita disuruh milih side, left side atau right side. Oke, kita cek dulu yang aturan ini. Ini ya. Nih, sorry. Apakah 101 kurang dari sama dengan mid 12? Enggak kan? Berarti yang sini, right side berarti. Apakah 101 lebih besar sama dengan 12? Iya. Maka dari itu kita cari right side dari 12, berarti mulai dari 35 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai tengahnya dari 5 berapa? 2,5. Bisa milih ini atau bisa milih ini. Oke? Akan tetapi karena ini nilainya ganjil, kita pilih yang tengah-tengahnya aja, berarti 98. Oke? 98 ini adalah sebuah dicek lagi apakah 98 sama dengan 11? Tidak. Maka kita pakai aturan yang ini lagi, ternyata yang ini kan 101 lebih besar sama dengan 98. Betulkah? Betul. Maka dia di sisi right side, berarti 101 dan 124. Karena tinggal 2, kita cek aja langsung mid-nya yang pertama. Oke? 2 bagi 2, 1. Amit. Apakah cocok 101 sama dengan 101? Temu mid-nya. Begitu ya. Return mid-nya 8, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Seperti itu. Return mid-nya 8. Berarti kita sudah ketemu indeks dari item. Return index of item. Berarti return-nya yang di return adalah indeksnya, yaitu 8. Seperti itu binary search. Nah, terus ada tugas untuk kalian. Jadi ada sebuah array number sekian ini 10, 12, 35 dan seterusnya. Terus kita pengen nyari key-nya yang 167. Nah, silakan ilustrasikan cara penemuan key ini di number. Nah, terus aplikasikan binary search prosesnya dan tuliskan di paper, tulis tangan, dan fotokan jawaban kalian seperti di week pertama ya. Terus kemudian upload di ULS before deadline, oke? Dan bisa dikumpulkan di ULS mulai dari sekarang. Dan untuk deadline-nya bisa dilihat di ULS juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan hubungi dosen masing-masing KP ya. Oke, thank you.